Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rika Kaswati, MPD SPD, selaku guru mata pelajaran fisika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rafael Ghifari, Astrid Gisela Anggraini, Nanda Aulia Salsabila, dan Zidan Rafli. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah daftar isi. Di sini, yang pertama adalah pengertian gelombang elektromagnetik, kedua radiasi gelombang elektromagnetik, ketiga sifat gelombang elektromagnetik, keempat spektrum gelombang elektromagnetik, yang kelima manfaat gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir dampak gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Artinya, dapat merambat di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat lurus. Lalu, apa itu radiasi gelombang elektromagnetik? Radiasi gelombang elektromagnetik merupakan kombinasi atau penggabungan medan listrik dan medan magnet yang saling berisolasi dan merambat. Juga dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain nih. Terus, sifat-sifat gelombang elektromagnetik tuh ada apa aja ya? Berikut merupakan sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik, yaitu merupakan gelombang transversal, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dapat mengalami pengkutuban atau polarisasi dan perpaduan atau interferensi, dan memiliki kecepatan konstan di ruang hampa sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah radiasi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Cepat rambat cahaya dapat ditentukan dari persamaan C sama dengan lambda kali F. C sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa, lambda sama dengan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi gelombang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, semakin kecil panjang gelombangnya. Berikut macam-macam gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar, yaitu 1. Gelombang radio, 2. Gelombang mikro, 3. Inframerah, 4. Cahaya tampak, 5. Sinar ultraviolet, 6. Sinar X, 7. Sinar gamma. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio dapat mentransmisi sinyal jarak jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi, dan lain-lain. 2. Gelombang mikro, pemanas microwave, mengukur kedalaman laut, menganalisis struktur anatomik dan molekul, dan lain-lain. 3. Inframerah, sebagai sensor panas dan laser pemotong logam, digunakan sebagai alat medis, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang dapat menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, dan lain-lain. 4. Cahaya tampak. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. 5. Ultraviolet, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, alat pengecek keaslian uang, sterilisasi produk industri, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, dan lain-lain. 6. Sinar X, fotoronsen, CT scan, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan, mendeteksi keretakan atau kecacatan pada logam, dan lain-lain. 7. Sinar gamma, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, menyembuhkan penyakit kanker dengan terapi. Dampak gelombang elektromagnetik. Gelombang radio dapat menyebabkan kemandulan, dapat menyebabkan kerusakan otak, dapat menyebabkan kanker, dan lain-lain. Gelombang mikro
menyebabkan efek tegang pada saraf otak. Dalam alat komunikasi dapat mempengaruhi sistem memori di otak. Dalam teknologi WiFi dapat menimbulkan nyeri di bagian telinga, kepala, dan beberapa tubuh lainnya. Inframerah, kulit terbakar, kerusakan retina, penuaan dini, dan lain-lain. Cahaya tampak dapat menimbulkan bercak hitam pada kulit, dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina mata, dapat menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen aktif dalam tubuh. Ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang, dapat menyebabkan penyakit kerdil, dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Sinar X meningkatkan risiko kerusakan genetik, melemahkan tulang, rusaknya kelenjar tiroid pada wanita hamil, risiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya, meningkatkan risiko terjangkitnya kanker dan lain-lain. Sinar gamma, gangguan sumsum tulang belakang, dapat menyebabkan kerontokan rambut, dapat menimbulkan kemandulan, merusak satelit dan atmosfer. Setelah tadi kita mempelajari pengertiannya, radiasinya, manfaatnya, dampaknya, spektrumnya, sekarang kita mau ke contoh soal nih. Pertanyaannya, gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Jika panjang gelombang elektromagnetik tersebut adalah 100 nanometer, maka frekuensi dari gelombang tersebut berapa ya? Nah, di sini udah diketahui nih, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Terus lambdanya 100 nanometer. Nah, 100 nanometer ini diubah ke meter. Jadi 100 dikali 10 pangkat min 9 meter. Terus cari frekuensinya gimana ya? Rumus cepat rambat cahaya adalah C sama dengan lambda dikali F. Terus rumus panjang gelombang lambda sama dengan C per F. Nah, maka rumus frekuensi adalah F sama dengan C per lambda. Dengan C 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 100 kali 10 pangkat 9 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 15. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.